Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kita yang kedua, yaitu tentang Fabric for Technical Textile, di mana di bagian yang pertama kita sudah membahas tentang eh, benang atau serat yang biasa digunakan untuk technical textile. Ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa technical textile itu lebih mengedepankan kepada fungsional dibanding dengan estetikanya. Sehingga benang-benang yang digunakan, serat-serat yang digunakan itu cenderung lebih mengedepankan kekuatan, baik itu kekuatan tarik, kekuatan gosok, kekuatan terhadap api, kekuatan terhadap kimia, dan sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan materi kita, yaitu membahas tentang fabric for technical textile, atau kain yang digunakan untuk tekstil teknik. Bapak Ibu sekalian, bahwa definisi daripada fabric for technical textile adalah kain yang digunakan untuk keperluan estetik atau pakaian yang maaf, saya ulangi bahwa kain untuk technical textile itu adalah kain yang tidak digunakan untuk keperluan estetika atau pakaian, melainkan difungsikan lebih kepada sifat teknis dan performa khusus yang dimilikinya. Kalau misalkan kita bicara tentang kain konvensional atau kain tenun yang biasa digunakan untuk garment atau pakaian sehari-hari, itu lebih mengedepankan kepada estetika dan pakaian. Kenyamanan juga penting, sehingga di situ ada proses printing yang memberikan gambar bunga-bunga, kemudian diberi warna yang menarik. Kenapa? Karena di situ, di kain konvensional itu lebih mengedepankan estetika. Tetapi kalau misalkan kita bicara tentang kain technical textile, itu lebih mengedepankan sifat teknis dan performa khusus yang dimilikinya. Karena ini lebih digunakan untuk non sandang biasanya. Seperti misalkan untuk para pemadam kebakaran, itu lebih mengedepankan bagaimana kain itu bisa melindungi orang-orang yang berusaha memadamkan atau petugas kebakaran tadi supaya terlindungi dari api. Kemudian kain yang digunakan oleh para rider seperti misalkan para pembalap itu lebih mengedepankan bagaimana ketika para rider itu jatuh misalkan, itu tidak terluka. Karena apa? Karena badannya terlindungi oleh kain yang memiliki performa khusus yang tahan terhadap gesekan atau memiliki sifat abrasion resistant. Lalu bagaimana ciri utama daripada kain yang digunakan di teknikal tekstil ini? Yang pertama, bahwa dia itu lebih fokus pada fungsi daripada penampilannya. Yang kedua, biasanya ini menggunakan serat khusus, misalkan aramid, karbon, atau glass fiber, polipropilene, dan sebagainya. Akan tetapi ada beberapa kain yang sifatnya fungsional, itu terbuat daripada apa namanya, serat-serat yang tidak memiliki kekuatan tinggi, tetapi nantinya akan diberi yang namanya coating, seperti misalkan apa yang digunakan untuk dokter-dokter bedah misalkan, ya, karena itu tidak perlu kekuatan tinggi. Yang penting adalah bagaimana caranya kain ini bisa melawan bakteri pada saat para dokter itu bertugas. Yang ketiga, bahwa ciri utama eh, kain performa khusus ini yang ketiga adalah diproses dengan teknik tenun ataupun rajut ataupun non-woven atau kombinasinya. Ya, seperti halnya kain-kain konvensional, maka kain dengan sifat teknis dan performa khusus ini juga
dapat dibuat dengan proses menyilangkan benang lusi dengan benang pakan atau kita kenal dengan istilah kain tenun, atau juga dapat dilakukan dengan cara menjerat-jeratkan benang itu atau dikenal dengan istilah kain rajut, dan non-woven yaitu kain yang tidak ditenun dan kain yang tidak dirajut. Ada beberapa teknik non-woven yang digunakan seperti misalkan mechanical bonding, thermal bonding, chemical bonding dan sebagainya. Atau juga bahwa kain ini dapat digunakan dengan mengkombinasikan teknik tenun, teknik rajut, dan teknik non-woven. Dan yang keempat adalah ciri utamanya itu adalah aplikasinya itu mencakup berbagai bidang seperti bidang transportasi. Misalkan di bidang transportasi itu adalah jok mobil, ya, itu dibuat apa namanya kain fungsional untuk jok mobil. Kemudian aplikasi medis seperti misalkan untuk surgery gown, kemudian untuk masker dan sebagainya. Kemudian untuk bidang konstruksi, bahwa eh, tekstil juga dapat diaplikasikan untuk bidang konstruksi seperti proses penggantian daripada steel reinforcement dengan benang-benang ataupun kain-kain yang memiliki performa yang tinggi. Kemudian di bidang militer juga kontribusi daripada tekstil untuk teknikal tekstil ini adalah untuk pakaian-pakaian atau rompi anti peluru, ya. Kemudian untuk perlindungan, ini adalah protective textile, seperti misalkan perlindungan terhadap sinar UV, kemudian perlindungan terhadap kimia, perlindungan terhadap gesekan, dan sebagainya. Kemudian untuk bidang geotextile, bahwa tekstil ini berperan sangat penting untuk menjaga abrasi daripada pinggiran-pinggiran sungai, kemudian pantai, sehingga dengan hadirnya tekstil itu dapat mengurangi resiko daripada longsoran-longsoran di pinggir sungai ataupun di pinggir pantai. Kemudian untuk filtrasi, ini adalah untuk pemisahan daripada partikel-partikel dengan solusinya, seperti misalkan untuk memisahkan apa namanya eh, partikel-partikel, ya, seperti misalkan kopi, ya, kopi tadi itu dengan menggunakan airbag tadi, sorry, bukan airbag, tea bag tadi, itu dapat memisahkan partikel kopi dengan airnya, sehingga eh, partikel yang besar dapat terpisahkan. Kemudian untuk komposit, bahwa aplikasi daripada tekstil ini cukup luas penggunaannya, yaitu untuk reinforcement material. Kita kenal dengan istilah tekstil reinforcement material, dan itu bisa dalam bentuk tekstil satu dimensi, tekstil dua dimensi, ataupun kain atau tekstil tiga dimensi. Yang disebut dengan kain tekstil satu dimensi itu berupa benang ataupun serat, sementara kain dua dimensi itu atau tekstil dua dimensi itu seperti kain-kain konvensional yang terdiri dari benang lusi dan benang pakan, sementara kain tiga dimensi atau tekstil tiga dimensi itu, kalau misalkan di kain tenun, itu adalah strukturnya itu memiliki benang ke arah X, kemudian ke arah Y, dan juga ke arah Z, sehingga akan membentuk struktur tiga dimensi. Kalau misalkan kita bicara tentang kain, maka kain itu dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis. Yang pertama adalah kain woven atau kain tenun. Ya, ini adalah menyilangkan benang lusi dengan benang pakan dengan menggunakan mesin tenun. Yang kedua adalah knitted fabric atau kain rajut, yaitu dengan menjerat-jeratkan benang dengan menggunakan mesin rajut tentunya. Dan yang ketiga adalah non-woven, yaitu kain yang tekniknya itu tidak ditenun dan juga tidak dirajut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa teknik ini adalah dapat digunakan dengan cara mechanical bonding, ataupun thermal bonding, ataupun chemical bonding. Dan yang keempat adalah teknik braiding.
Beberapa pertimbangan yang diperlukan ketika kita memutuskan untuk membuat kain untuk aplikasi daripada teknikal tekstil. Yang pertama adalah benang, bahwa kita harus memilih benang-benang yang memiliki karakteristik yang diperlukan. Terutama pada saat kita bicara aplikasi, maka kita harus menentukan benang mana yang cocok. Misalkan di aplikasinya itu memerlukan kekuatan yang tinggi, maka pemilihan benang juga harus memiliki benang yang memiliki kekuatan yang tinggi. Kemudian dilihat dari struktur. Struktur ini bisa dikatakan ini jenis daripada anyaman, di mana anyaman itu secara dasar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah anyaman polos, yang kedua anyaman caper, yang ketiga adalah anyaman satin. Dan ketiga jenis anyaman ini tentunya akan memberikan sifat dan karakteristik yang berbeda pada kain tenun yang akan digunakan untuk aplikasi untuk technical textile. Kemudian aplikasi, bahwa beberapa aplikasi itu tersedia, misalkan untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap chemistry, kemudian aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap api dan sebagainya, dan itu menjadi bahan pertimbangan utama. Kemudian dari functional properties juga penting, dan yang selanjutnya adalah bagaimana technical performance itu diperlukan. Dan ini menjadi beberapa pertimbangan yang diperlukan pada saat kita akan membuat kain tenun atau kain yang digunakan untuk technical textile. Oke, bahwa kalau misalkan kita bicara tentang kain tenun, maka kain tenun itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kain tenun dua dimensi, dan yang kedua adalah kain tenun tiga dimensi. Pengertian daripada kain tenun dua dimensi adalah kain tenun di mana jenis ini adalah kain yang memiliki struktur yang hanya memiliki dua arah, yaitu arah lusi atau kita sebut sebagai wapian, dan yang kedua adalah arah pakan atau wavian. Nah, pada kain ini benang-benang disusun secara tegak lurus, dia akan membentuk sudut 90 derajat, ya. Kemudian di kain tenun dua dimensi ini tidak memiliki struktur tambahan ke arah Z, berbeda dengan kain tenun tiga dimensi. Nah, yang kedua adalah kain tenun tiga dimensi, di mana kain tenun tiga dimensi ini adalah kain yang dibentuk dari tiga arah sistem benang. Yang pertama adalah benang lusi atau wapian, ini benang yang ke arah memanjang. Yang kedua adalah wavian atau benang yang arah melintang. Dan yang ketiga adalah benang pengikat ketebalan atau zetian, di mana benang yang ditenun tegak lurus terhadap bidang kain yang akan menghubungkan lapisan lusi dan benang pakan. Itu adalah perbedaan antara kain tenun dua dimensi dan kain tenun tiga dimensi. Ini adalah skematik ilustrasi daripada kain tenun dua dimensi, seperti kita lihat di sini, bahwa yang berwarna hijau ini adalah benang-benang lusi, dan yang berwarna biru ini adalah benang pakan, dan dia membentuk sudut 90 derajat ketika bertemu antara benang lusi dengan benang pakannya setelah terjadi pembukaan mulut lusi. Sementara ini yang sebelah kanan ini adalah skematik ilustrasi daripada kain tenun tiga dimensi seperti terlihat pada gambar. Di sini ada susunan daripada benang-benang pakan dan susunan daripada benang-benang lusi, dan ada benang tambahan yang berwarna hitam itu yang secara tegak lurus akan mengikat daripada susunan benang lusi dengan benang pakan, sehingga terbentuklah struktur yang memiliki arah panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah kain tenun tiga dimensi. Nah, ini adalah perbedaan antara kain tenun dua dimensi dengan kain tenun tiga dimensi, di mana kain secara struktur, bahwa kain tenun dua dimensi ini hanya terdiri dari dua arah benang, yaitu
benang lusi dan benang pakan, sementara di kain tenun tiga dimensi terdiri dari tiga jenis pakan, tiga jenis benang, yaitu benang lusi, benang pakan, dan benang yang melintang dan tegak lurus yang akan membentuk ketebalan benang disebut dengan zetian tadi, ya. Kemudian dilihat dari ketebalan, kain tenun dua dimensi ini memiliki ketebalan yang relatif tipis karena tidak ada penguat dari arah Z, sementara kain tenun tiga dimensi ini lebih tebal, ini ada penguat dari arah Z, ya. Kemudian dilihat dari kekuatan, kain tenun dua dimensi ini tinggi di arah lusi dan pakan, tetapi lemah di arah ketebalan. Ini mudah adanya delaminasi. Ya, sementara untuk kain tenun tiga dimensi ini kuat ke semua arah sehingga lebih tahan terhadap delaminasi. Sehingga ini kain tenun tiga dimensi ini lebih cocok digunakan untuk teknik-teknik pembuatan atau reinforcement material untuk pembuatan komposit. Kemudian dilihat dari fleksibilitas, kain tenun dua dimensi ini lebih fleksibel, kemudian mudah dilipat dan dijahit. Kemudian untuk kain tenun tiga dimensi ini fleksibilitasnya itu lebih kaku karena strukturnya itu tiga dimensi. Kemudian dilihat dari produksi, lebih mudah dan cepat diproduksi dengan mesin tenun konvensional, sementara kain tenun tiga dimensi ini lebih kompleks dan membutuhkan mesin khusus, ya. Kemudian dilihat dari aplikasi bahwa kain tenun dua dimensi ini biasa digunakan untuk tekstil pakaian seperti yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian untuk varnishing, ya, untuk di perumahan, ya, di kantor dan sebagainya. Kemudian untuk industri-industri ringan, kemudian lapisan komposit sederhana. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat komposit yang sederhana, yang tidak memerlukan ketebalan, maka kain tenun dua dimensi biasa digunakan. Kemudian dilihat dari aplikasi ini bahwa komposit struktural ini memiliki apa namanya, aplikasi yang cukup baik kalau kita menggunakan kain tenun tiga dimensi. Kemudian di bidang aerospace atau di bidang dirgantara juga banyak sekali menggunakan komposit-komposit yang reinforcement materialnya itu menggunakan kain tenun tiga dimensi. Kemudian untuk bidang otomotif, untuk balistik, nah ini untuk yang bidang militer, ya. Kemudian untuk aplikasi teknik yang berperforma tinggi. Nah, ini adalah perbedaan antara kain tenun dua dimensi dengan kain tenun tiga dimensi. Mari kita bahas tentang apa itu kain tenun dua dimensi, ya, kain tenun yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa kain tenun dua dimensi ini terdiri dari dua set benang, yaitu benang lusi dengan benang pakan. Ya, lihat di situ yang berwarna hitam ini adalah benang-benang, sorry, yang hitam ini adalah benang pakan, ya. Yang sorry, itu adalah uapian. Ya, ini maaf, ini proses pembuatannya itu sebenarnya ini saya rotate sehingga kalau misalkan melihat gambar seperti ini, maka ini menjadi kebalik, ya, bahwa yang warna hitam itu adalah wavian, yang warna abu-abu itu adalah menjadi wapian, ya, karena ini dirotasi sama saya gitu, ya. Dan di sebelahnya ini adalah schematic illustration bagaimana proses pembuatan kain tenun dua dimensi ini dibuat, di mana benang-benang lusi itu ditempatkan pada uap beam atau beam lusi, kemudian melewati beberapa elemen seperti back, apa namanya, breast beam, ya, kemudian eh, masuk ke yang namanya, di situ ada kamran, ya, untuk proses pembukaan mulut lusi atau dengan shading tadi. Kemudian di situ ada sisir tenun, kemudian itu ada eh, roll penggulung kain, ya, di mana ketika terjadi yang namanya shading motion tadi, maka benang pakan diluncurkan, kemudian terjadi proses beat up atau proses pengetekan atau merapatkan benang pakan, maka kain dua dimensi itu terbentuk. Saya pikir ini sudah diketahui sama-sama.
ya di dalam proses pembuatan kain tenun konvensional atau kain tenun dua dimensi. Ini adalah beberapa desain daripada kain tenun dua dimensi, di mana A ini adalah contoh daripada desain anyaman polos atau anyaman plat yang terdiri dari naik satu, turun satu, naik satu, turun satu, dan sebagainya. Ini merupakan anyaman yang paling tua yang memiliki sifat yang lebih kuat dibanding dengan struktur-struktur anyaman yang lainnya. Kemudian yang B ini adalah pengembangan daripada anyaman plat tadi, di mana ini dua helai benang lusi dan dua helai benang pakan sama-sama naik turun, ya. Ini polanya mengikuti pola daripada anyaman polos. Kemudian yang ketiga ini adalah anyaman caper 3/1, sorry 1/3 ini, ya. Ini anyaman caper. Kemudian yang D ini adalah anyaman satin. Kemudian yang eh, E ini adalah seperti ini anyaman caper 2/2, dan yang F ini adalah anyaman leno. Jadi saling mengepang satu sama lain. Ini adalah beberapa contoh daripada struktur desain daripada kain tenun dua dimensi. Untuk technical textile itu sendiri, bahwa kain tenun dua dimensi ini aplikasinya dapat kita lihat misalkan pada proses pembuatan kain untuk fire rescue atau fire fighter. Pada dasar dia menggunakan kain tenun, di mana kain tenun itu menggunakan serat-serat yang memiliki ketahanan api yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah conveyor belt, di mana conveyor belt ini adalah seperti sabuk, ya, sabuk yang digunakan untuk industri-industri. Kemudian pakaian-pakaian yang memiliki sifat chemical resistant juga itu dibuat dengan menggunakan kain tenun dua dimensi. Dan untuk yang kain yang digunakan untuk para pembalap juga, dia memiliki abrasion resistance yang tinggi, tetapi pada dasarnya dia dibuat dengan teknik kain tenun dua dimensi. Yang ketiga adalah kain yang tidak ditenun dan tidak dirajut, ya. Dan kita lihat di sini bahwa di gambar yang sebelah kiri ini adalah contoh daripada kain tenun, kain non-woven atau kain yang tidak ditenun dan tidak dirajut. Ini tidak tampak arah benang yang signifikan, seperti misalkan ke arah lusi atau ke arah pakan. Dan biasanya ini bukanlah benang, tetapi ini adalah kumpulan-kumpulan serat yang pertama membentuk web, kemudian melalui proses binding, ya, dengan menggunakan beberapa teknik seperti mechanical bonding, di mana mechanical bonding itu adalah proses pengikatan yang dilakukan secara mekanik dan menggunakan needle punch misalkan, atau misalkan menggunakan chemical bonding, dia dengan menggunakan apa namanya, zat-zat kimia, kemudian melalui proses pressing, maka akan terbentuk kain nonwoven. Kemudian dengan thermal bonding juga bisa dilakukan, yaitu dengan cara memanaskan daripada web ini, sehingga dengan sifatnya yaitu yang sifat termoplastis tadi, maka web tadi itu akan meleleh. Kemudian ketika didinginkan, maka web tadi akan membentuk lembaran-lembaran kain non-woven. Nah, untuk aplikasi itu sendiri, bahwa kain non-woven seperti yang terlihat di gambar di sebelah kanan ini untuk yang namanya surgery gown atau pakaian-pakaian yang digunakan oleh dokter-dokter ataupun tenaga-tenaga kesehatan. Di situ ada mulai yang namanya globe, ya. Kemudian di situ ada yang disebut dengan gown, ya. Kemudian ada cap, kemudian ada surgery mask. Dan biasanya ini terbuat daripada kain-kain non-woven yang memiliki sifat anti bakteri. Selanjutnya kita bahas tentang kain tenun tiga dimensi atau 3D woven fabric. Dan kain tenun tiga dimensi ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah solid 3D woven fabric,
Kalau kita perhatikan gambar di situ yang disebut dengan solid 3D woven fabric adalah kain tenun yang solid. Dia memiliki dimensi panjang, kemudian lebar, kemudian tinggi, kemudian di dalamnya itu masih ada benang-benang pengisi. Maka dikatakan ini adalah solid 3D woven fabric. Yang kedua adalah 3D hollow woven fabric, atau misalkan ini adalah di beberapa paper dia disebut sebagai 3D integrated fabric. Di 3D integrated fabric ini terdiri dari kain atas dan kain bawah. Kemudian ada penghubung antara kain atas dengan kain bawah. Seperti yang tampak pada gambar A ini adalah penghubungnya adalah dengan menggunakan fiber atau misalkan menggunakan benang-benang. Sehingga akan terbentuk kain yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian di gambar B bahwa eh, kain tenun tiga dimensi ini ya yang ini menghubungkan antara kain atas dengan kain bawah ini dengan kain. Dan di sini dapat dikatakan bahwa serat atau fiber penghubung itu dan kain penghubung itu dapat dikatakan sebagai inti daripada kain tiga dimensi. Kenapa dapat dikatakan ini adalah hollow fabric? Kalau kita perhatikan bahwa ada ruang di situ antara inti satu dengan inti dua itu ada lubang di situ ya, seperti tampak pada gambar A dan gambar B. Kemudian yang gambar C dan gambar D ini adalah ilustrasi aplikasi pada bidang komposit, di mana pada bidang komposit ini bahwa kain tenun tiga dimensi berlubang tadi ini di apa namanya dilapisi dengan resin sehingga tampak di situ komposit berlubang tiga dimensi yang terbuat daripada kain tenun dengan inti fiber dan juga inti daripada kain. Ini adalah beberapa contoh daripada struktur kain tiga dimensi, ya. Dan di bawahnya ini adalah bagaimana benang pakan, benang lusi, dan benang binder, benang pengikat tadi tampak pada gambar E, F, G, dan I dan H ya. Nah, ini adalah contoh daripada proses pembuatan kain tenun tiga dimensi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kain tenun tiga dimensi ini berbeda ya dengan kain tenun dua dimensi, di mana di kain tenun tiga dimensi ini dia memerlukan mesin khusus. Di sini ada tambahan apa namanya wap beam, di mana berfungsi sebagai wap binder yang sebagai benang-benang lusi pengikat. Di mana di main wap beam itu seperti di kain seperti di mesin tenun konvensional itu dapat dibuka menjadi sheet atas dan sheet bawah dengan menggunakan held frame tadi. Dan pada saat terjadi pembukaan mulut besi maka akan ditambahkanlah yang namanya wap binder ya yang berasal daripada beam yang berbeda sehingga akan terbentuk kain tenun tiga dimensi. Ini adalah contoh daripada kain tenun tiga dimensi berlubang, ya, seperti tampak pada gambar, di mana gambar yang sebelah kiri ini adalah contoh daripada kain tenun tiga dimensi berlubang dengan inti, di mana yang sebelah kanannya ini adalah gambar ilustrasi daripada kain tenun tiga dimensi berlubang tadi. Ini adalah contoh lain daripada kain tenun tiga dimensi berlubang yang dibuat dengan menggunakan teknik kain rangkap, ya. Di mana di kain rangkap itu adalah proses pembuatan kain yang dapat dilakukan di mesin tenun konvensional dengan menggunakan teknik kain rangkap, di mana benang lusi itu akan dibagi menjadi dua, yaitu benang lusi untuk ke kain atas dan benang lusi untuk kain bawah. Kita bisa melakukan binder ya, baik itu binder yang dilakukan oleh benang lusi atas maupun benang lusi bawah, sehingga kita akan membuat struktur-struktur seperti tampak pada gambar tadi. Dan di bawahnya adalah apa namanya cross section daripada ilustrasi daripada
benang lusi dan benang pakan, di mana yang titik-titik warna hitam ini adalah benang lusi, kemudian sorry, itulah benang pakan, kemudian yang benang yang hitam ini adalah benang lusi. Kita lihat di sini bahwa ada poin di situ di mana benang lusi atas itu akan turun pada titik tertentu, kemudian naik kembali pada titik yang lain, sehingga akan terbentuk kain tenun tiga dimensi berlubang yang dibuat dengan menggunakan teknik kain rangkap. Hmm. Nah, kain tenun tiga dimensi berlubang juga ini selain menggunakan mesin tenun, juga dapat digunakan dengan menggunakan stitching method atau proses penjahitan. Teknik ini dapat dikatakan sebagai teknik yang relatif mudah dan relatif sederhana, ya di mana di ilustrasi pada gambar A dan B ini, ya ini kita lihat di situ ada kain atas dan kain bawah, kemudian di situ bahwa kain atas dengan kain bawah itu terhubung dengan eh, kain tenun, di mana proses menghubungkannya itu dilakukan dengan menggunakan mesin jahit, sehingga dapat dikatakan ini adalah pembuatan kain tenun tiga dimensi dengan menggunakan kain inti dengan menggunakan stitching method. Sementara di gambar B ini adalah proses pembuatan kain tiga dimensi berlubang, ya tanpa menggunakan kain inti. Cukup menghubungkan kain atas dengan kain bawah dengan cara dijahit pada area-area tertentu sehingga tampak seperti berlubang, ya. Nah, ini yang C dan D ini adalah contoh gambar yang diambil, ya, dari kain tenun tiga dimensi berlubang yang menggunakan kain inti dan tiga dimensi berlubang tanpa menggunakan kain inti. Dan sementara wood ini atau kayu-kayu ini dipergunakan untuk menjaga stabilitas dimensi daripada kain pada saat proses aplikasi resin. Kenapa? Karena kain tenun tiga dimensi ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi bidang bidang komposit. Nah, karena kain ini dimensinya kurang stabil, maka dibantulah dengan menggunakan kayu-kayu tadi. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah kain tenun tiga dimensi yang dibuat dengan menggunakan mesin rajut, dengan menggunakan teknik spacer, ya, di mana akan tampak ini adalah permukaan atas dan permukaan bawah, kemudian di situ ada spacerian. Ya, spacerian ini akan berfungsi untuk menghubungkan antara kain atas dengan kain bawah dan juga membentuk dimensi kain rajut itu sendiri. Ini adalah contoh kain rajut yang dibuat dengan menggunakan kain rajut spacer, ya. Seperti terlihat di situ, kita bisa membuat kain tenun kain rajut tiga dimensi, ya di situ. Kemudian karena sifatnya yang fleksibel, maka kita bisa membuat kain rajut ini, ya strukturnya dapat kita rubah-rubah seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Kita bisa membentuknya pada sudut 90 derajat, kemudian kita bisa membuat juga melingkar 360 derajat sesuaikan dengan kebutuhan daripada komposit yang akan kita buat. Ini adalah kain nonwoven tiga dimensi. Ya, pada prinsipnya bahwa pada saat membuat kain nonwoven tadi, kita bisa mengatur ketebalan sehingga kita bisa mendapatkan dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Karena ketinggian atau ketebalan daripada nonwoven pada saat diproduksinya itu dapat kita atur dengan mudah. Dan gambar-gambar ini menunjukkan eh, contoh daripada kain nonwoven dengan ketebalan tertentu. Kemudian, untuk apa sih aplikasi daripada kain tenun kain non kain sorry, ini bukan kain nonwoven, ya, ini adalah kain tiga dimensi berlubang ini, ya. Beberapa contohnya kita bisa digunakan untuk tekstur reinforced concrete, yaitu eh, penggunaan daripada tekstil untuk bidang konstruksi, ya, seperti pembuatan apa namanya beton seperti ini, di mana pada gambar ini terlihat bahwa beton ini
diganti dengan menggunakan material tekstil yang biasanya ini menggunakan steel reinforcement, ya. Ini diganti dengan material tekstil. Kemudian untuk bidang komposit seperti tampak pada gambar kanan ini, ya, kita lanjutkan dengan gambar yang sebelumnya, di mana di gambar sebelumnya tampak bahwa proses pembuatan kain tenun tiga dimensi dengan menggunakan stitching method tadi, kemudian dengan menggunakan bantuan daripada kayu-kayu tadi, kemudian kita aplikasikan resin, dan ketika sudah mengering, maka wood tadi atau kayu-kayu itu dilepaskan, maka akhirnya kita akan mendapatkan material komposit, ya, yang berlubang, yang relatif keras, dan ini bisa diaplikasikan untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan ketebalan, ya, tebal, kuat, akan tetapi ringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, untuk materi kali ini, di mana kita pada pertemuan ini hanya membahas tentang kain yang digunakan untuk bidang technical textile, ya. Jadi secara kesimpulan bahwa kain-kain yang digunakan untuk technical tekstil ini, ya, ini kain-kain yang memiliki performa tinggi, dan tentunya bahwa untuk membuat kain yang memiliki performa tinggi itu, maka diperlukan atau diperlukan material-material penyusun kain itu yang memiliki performa tinggi juga, sehingga bahan-bahannya itu tetap harus disesuaikan, yaitu dengan menggunakan benang-benang yang memiliki performa yang tinggi. Baik, saya pikir cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.